Seperti Pak Erick Thohir melihat eh, dalam bisnis ya, kalau kalau Pak Erick Thohir melihat sebuah klub sepak bola, melihat klub bola basket, dan akhirnya memilih, pasti ada sudut pandang menilai akan sesuatu dan yakin ada nilai di situ. Nah, sudut pandang seperti apa ketika lo nih meyakini seseorang atau sesuatu itu ada kapasitas yang berbeda dari yang lain. Orang lain bilangnya jelek, tapi menurut lo tuh bagus. Nah, menilai dari apa? Kalau dari gue tuh merasakan keademan pribadinya. Nah, orang yang pribadinya adem tuh pasti disiplin. Pasti mau berjuang. Pasti tanggung jawab. Pasti punya usaha yang keras. Orang yang adem. Beda kalau orang pemarah. Apa-apa mau cepat. Apa-apa mau kelar. Nah, jadi menurutku orang-orang yang kalau tidak punya mental jiwa besar dan sabar, manalah mungkin seorang Pak Erick. Dan orang seperti Pak Erick itu menurutku marah pada tempatnya. Bukan asal marah. Karena misalkan dia pemilik klub, tahunya marah aja, bangkrut klubnya. Jadi orang kayak gitu sudah pasti marah tuh pada tempatnya. Kalau sudah marah itu berarti memang sudah tidak benar gitu. Karena kalau dia tidak punya jiwa besar dan punya jiwa pengasuh, mengayomi, nggak akan mungkin lah. Ibu bapak yang ngamuk-ngamuk, anaknya keren nggak sih? itu aja. Ibu bapak yang tiap detik marah, anaknya keren-keren nggak setelah itu? Walaupun pintar semua, walaupun berpendidikan semua. Dan aku merasakan juga Pak Erick ini orang yang punya jiwa pengasuh gitu, yang punya jiwa yang menyemangati, yang beraura positif keberadaannya tuh. Ya dia jadi ketua umum SEA Games Indonesia kan ya? Pernah kan? Ya, 2018. Nah, dia kan rasanya, oh bukan. Asian Games kan? Asian Games. Oh tadi lu ngomong SEA Games ya? Ya Asian Games. Asian Games 2018. Kalau aku mah, kalau aku ya ngeliat Pak Erick tuh ya, dengan dia jadi bisa tembus jadi pemilik aja, bahkan terkenal dari sebuah klub besar tuh udah jadi tolak ukur itu aja. Betul. Jadi kalau masih banyak yang ngeritik dia mah orang yang iri dengki aja sama dia mah. Orang yang otak hati kotor aja. Ya tapi aku bingung lah kenapa orang kebanyakan pokoknya negatif aja Kak. Satu yang saya syukuri akhirnya Pak Erick Thohir bisa mengantarkan dan baru di posisi ini sekarang kan. Iya. Mungkin kalau 10 tahun lagi berarti harusnya 10 tahun kemarin kita udah menang terus. Baru sekarang ada kesempatan. Kalau kemarin kesempatannya di luar, kalau sekarang terus cara kesempatan yang di Indonesia. Terus cara Pak Erick itu ngomong, menurutku pribadi yang kalau ngomong tuh kayak guru dengan murid, kayak ngajar, kayak Pak menjelaskan. Guru, bukan menjelaskan, mancing. Oh. Pak Guru dengan murid-muridnya. Jadi kalau mau pintar harusnya, nah gitu, belajar Pak. Nah, kalau mau menang gimana caranya? Nggak takut Pak. Nah kamu takut nggak main bola nanti? Nggak Pak. Nah gitu. Seperti biasa aja, tapi itu membangun mental kepercayaan diri. Nah, kalau tidak ada jiwa pengasuh dan sabar, nggak akan mungkin lah bisa begini. Lawannya Thailand lagi.
Indonesia tuh dulu Selalu dengan Thailand dan Malaysia ya. ya. Vietnam ya. Nah, sebelum Thailand Vietnam kan? Akhirnya bangkit intinya sepak bola Indonesia Iya, sekarang itu iya. Satu hal aja. Setiap orang aku yakin punya skill. Setiap orang aku yakin punya pendidikan. Mau pendidikannya tinggi maupun pendidikannya biasa aja. Semua orang pasti punya cita-cita. Pasti. Tapi yang paling penting bangunlah mental juang, mental kepercayaan diri. Karena kalau tidak punya mental kepercayaan diri, menurutku walaupun kita punya skill, walaupun kita punya pendidikan tinggi, bahkan kita punya modal, kalau tidak punya mental kepercayaan diri yang tinggi itu sia-sia menurutku. Nah, jadi intinya bagaimana membangun mental kita ini biar menjadi pribadi yang percaya diri, yang yakin gitu. Nah, Pak Erik itu menurutku ngebangunnya dari sisi itu. Dari sisi itu gitu. Nah, kalau tidak punya jiwa pengasuh, nggak bisa. Ya, pertanyaanku tadi satu, ibu bapak yang marah, anaknya keren-keren nggak? Ibu bapak yang tiap hari marah, ibu bapak yang egois, arogan, anak-anaknya keren-keren nggak? Kalaupun nurut, pasti jadi kayak orang bodoh. Diakui atau tidak? Kecuali yang berontak ya. Ya kan gitu. Jadi kayak misalkan dia jadi ketua PSSI. Analoginya adalah ya kayak bapak punya anak banyak. Sederhana aja sebenarnya. Nah, akhirnya mental pemain tumbuh. Jadilah skillnya keluar. Contohnya gini aja. Lo pinter nyanyi, sangat aman. Tapi ketika manggung gugup. Nah, kemampuan bernyanyi akan keluar nggak? Nggak pasti. Nah, jadi keberanian bernyanyi di atas panggung itu yang penting. Bukan hanya skill gitu. Skill itu harus. Kalau kita tidak punya skill, kita tidak ngerti mau kerja apa. Tapi yang paling penting mental. Nah, kenapa Pak Erik bahas mental juang? Tidak ada istilah tidak bisa. Tidak ada kata menyerah. Nah, itu kan itu yang mesti diapresiasi. Dan aku merasa sekarang ini satu kesatuan semuanya. Ya mungkin ada lah yang ada mayoritasnya. Ya ada lah. Pastilah. Ada lah. Tapi yang gua rasain terutama di PSSI itu kayak jadi bangun tidur semua, satu kesatuan gitu. Nah, diakui atau tidak ya karena keberadaannya kan.